Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, teman-temanku guru TK dan guru PAUD maupun teman-teman pemirsa semuanya. Apa kabar? Hari ini kita jumpa lagi ya. Semoga teman-teman sehat-sehat walafiat semuanya, tidak kurang satu apapun. Hari ini saya akan membahas tentang pesimis penyebab sakit jantung. Nah, adakah di antara kita yang pesimis? Jangan pesimis, karena pesimis itu menyebabkan penyakit jantung. Benarkah? Simak terus ya. Jadi Dr. Najib Al-Kailani mengatakan begini. Baru-baru ini aku membaca tulisan seorang penulis Arab yang sangat populer yang mengeluhkan penyakit jantung. Dia bertanya kepada dokter pribadinya yang berkebangsaan Inggris mengenai rahasia hati yang sangat pelik dan mengapa seseorang bisa mati setelah 1 jam keluar dari ruang pemeriksaan. Dan setelah semua analisis laboratorium dan berbagai diagnosis lainnya telah mengatakan bahwa jantungnya sehat 100%. Berarti dia sehat. Lalu mengapa ia terkena serangan jantung 1 jam kemudian? Apa yang terjadi? Mengapa? Nah, kita simak terus ya. Dokter itu mulai menjelaskan pendapatnya mengenai berbagai tekanan hidup, depresi, dan kegelisahan yang dialami oleh orang itu, serta pengaruh semua itu terhadap jantung dan terjadinya kematian secara mendadak. Lalu penulis bertanya, apakah hal itu ada obatnya? Dokter Inggris itu menjawab, optimisme. Penulis itu kembali bertanya, di apotek manakah saya akan menemukan obat itu? Lalu timbul tanda seru. Dokter itu tidak menjawab sedikit pun, sehingga penulis perlu meletakkan titik-titik menggantikan jawaban untuk tujuan tertentu dalam jiwanya. Optimisme tidak mungkin kita bisa cari di apotek, di bank, di bursa saham, atau di kertas-kertas yang berharga. Optimisme itu lebih dekat dari diri kita, daripada apa yang kita persepsikan, karena ia bersemayam dalam hati dan pikiran manusia. Optimisme itu tumbuh dan berkembang dalam batin kita. Oleh karena itu, kita harus meyakini sebagai sebuah esensi yang benar-benar ada. Optimisme bukan sekedar Optimisme itu akan tumbuh dan berkembang dalam batin kita. Oleh karena itu, kita harus meyakini sebagai suatu esensi yang benar adanya. Optimisme bukan sekedar psikotropika atau membius saraf atau menenangkan depresi seseorang. Kita harus meyakini, tetapi optimisme sebenarnya adalah gerakan fisik, psikis, dan spiritual. Sesuatu yang belum diketahui oleh dokter Inggris adalah kekuatan iman kepada Allah. Itu dia nggak tahu. Jadi kekuatan iman kita kepada Allah
dalam menciptakan jiwa yang tenang, jiwa yang selamat dari berbagai penyakit, jiwa dan rohani, jiwa yang selamat dari berbagai penyakit jiwa dan rohani. Jadi hanya iman kepada Allah semata yang mampu membangkitkan semangat ketenangan, kebahagiaan, dan optimisme dalam hati dan pikiran seseorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itu surat Quran, surat At-Taghabun. Nah, ayat 64 ya. Ayat 11. 64 ini berarti At-Taghabun itu yang ke-64. Jadi optimisme merupakan dasar yang paling penting bagi keberhasilan interaksi dengan orang lain, karena optimisme itu memiliki peran sebagai pemicu berbagai potensi dan pembangkit tekad dan kepercayaan di masa depan. Jadi kita harus percaya bahwa Allah itu selalu memberi yang terbaik untuk kita, ya. Jadi menguji parameter optimisme kita, untuk menguji parameter optimisme Anda. Nah, ketika menghadapi kegagalan, gagasan apa saja dari gagasan berikut ini yang paling dekat dengan gagasan Anda? Nah, misalnya hal itu sudah terprediksikan. Saya menyadari sepenuhnya bahwa hal itu akan terjadi. Nah, andai saya melakukan cara yang lain, seharusnya saya melakukan ini atau itu. Sekarang saya tahu apa yang seharusnya saya lakukan. Sejak hari ini saya akan melakukan ini atau itu. Semua itu tidaklah penting. Petualangan ini adalah suatu hal yang sangat berarti. Jadi ketika bertekad untuk melaksanakan sesuatu, apa yang Anda katakan pada diri Anda? Nah, saya telah memperhitungkan dengan seksama sisi-sisi kebaikan dan keburukan. Saya akan terus maju. Saya akan melakukan pengkajian terhadap permasalahan ini sekali lagi. Nah, misalnya lagi, saya yakin saya telah melupakan unsur penting, namun tidak mengapa. Nah, seharusnya saya memperhitungkan peristiwa terakhir ini. Waktunya memang sama sekali tidak kondusif untuk melaksanakan apa yang saya inginkan, apa yang ingin saya realisasikan. Nah, ini itu kan persepsi kita yang kita lakukan. Ini beberapa pertanyaan itu yang nanti ketika kita melakukan itu kita pertimbangkan, ini apa yang terjadi, dan ini apakah ini yang terjadi apa itu. Jadi kita sudah memprediksikan sendiri apa yang akan, kalau kita melakukan ini yang terjadi ini, kalau kita melakukan, kita sudah tahu sendiri. Makanya kita dapat mempertimbangkan dengan akal sehat kita. Kan beda, kita dengan binatang kan diberikan akal. Jadi akal sehat kita berpikir apakah ini benar kita lakukan atau tidak, atau ini bisa kita lakukan atau tidak. Jadi kita harus memprediksikan gitu. Jadi apa yang kita pikirkan Allah akan memberikan itu. Itu saja ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.